Shalom, selamat pagi saudaraku. Tidak mungkin Tuhan berkata kepada seseorang, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," kalau hati orang itu belum nyatu atau tersambung dengan Tuhan. Maka seharusnya kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Saudaraku, cinta kita akan semakin menyatu dengan Tuhan. Kalau cinta manusia bisa makin pudar, makin padam, tapi cinta kepada Tuhan akan semakin menyala. Jadi kita harus menjadikan Tuhan lebih dari sekedar hobi atau kesukaan. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat 2 yang berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Dunia hari ini harus kita hadapi dengan kekristenan yang benar-benar fanatik. Kristen-Kristen yang benar-benar nekat untuk Tuhan. Pagi, siang, malam, setelah kita menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, tugas kehidupan yang kita miliki, kita mencari Tuhan lagi, nekat kita cari Tuhan. Dan bahkan mestinya baik kita makan, baik kita minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nekat saudaraku. Jujur, dulu kita masih memberi ruangan untuk beberapa hal. Betul gak saudaraku? Kita sisakan itu. Dan itu yang membuat kita gagal jadi juru bicara Tuhan. Kita gagal jadi duta Allah. Kita gagal mempraktekkan Yesus dalam hidup kita. Karena sebagai duta Allah, sebagai juru bicara Tuhan, fokusnya harus penuh, habis hanya untuk hidup menyenangkan hati Bapa di dalam kekudusan. Jadi jangan mendistrak pikiran kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki masuk di dalam pikiran kita, saudaraku. Amin. Amin ya saudaraku. Jadi petualangan bagaimana kita hidup yang bernilai itu adalah ketika kita hidup mencari dan menemukan Tuhan. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Walau kita mungkin dianggap ekstrim, berlebihan, fanatik, dan masih banyak lagi lainnya, lebay lah. Setiap kita pasti akan mengalami itu. Tetapi setiap saat kita hidup di hadirat Tuhan, ada suasana di hadirat Allah, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, saudaraku. Ada banyak baju yang bisa kita pakai, tapi kita memilih untuk baju kekudusan kita. Indah kan saudaraku? Tapi sering baju kita robek, yang itu sama dengan kita merobek kekudusan Tuhan. Artinya begini saudaraku, kita memakai baju yang salah. Kalau anak-anak muda hari ini berani memakai baju kekudusan, kalian tidak ganti dengan pakaian yang lain, maka kalian akan tetap ada di hadirat Allah. Karena baju kekudusan itulah yang akan membawa dirimu dan diriku bisa menemui Allah. Mengapa Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena tanpa kekudusan, seseorang tidak bisa menghampiri Allah. Maka pakailah baju kekudusan itu, sehingga Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadap Tuhan, seakan-akan kita tidak pernah belajar teologi. Kita hanya mau bertemu dengan Tuhan, dengan kepolosan kita, dengan kerendahan hati kita. Kita mau memeluk Dia, kita mau merasakan hadiratnya. Amin saudaraku. Tetapi setelah itu jangan beri waktu untuk hal yang Tuhan tidak suka lagi. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suka. Itu menyiksa. Ya, tapi rasakan siksaan itu. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada lagi yang kuingini selain bersama dengan Engkau Allahku. Tapi kita harus berpikir bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan Engkaulah satu-satunya kebahagiaanku. Betul.
Tapi itu jarang orang bisa sampai di leveling itu, maka berjuanglah. Tapi jujur ya saudaraku, masih ada kesenangan-kesenangan dan hal-hal yang kita pandang, oh ini berharga dalam hidup saya. Dan itu sulit untuk dilepaskan, tetapi berjuanglah. Karena kita harus terus mencari Tuhan sampai kita benar-benar melekat erat, menyatu dengan Tuhan. Sampai kita kecanduan dengan Tuhan. Karena kita sudah menemukan baju kekudusan itu. Selera kita, selera kekudusan. Selera kita kekekalan. Sehingga kita tidak merasa lagi dan kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Ini tidak mudah, tapi ketika kita bisa berkata, aku butuh Engkau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Jangan jauh dariku. Mungkin hari itu kita mungkin masih merasa perlu Tuhan karena punya masalah, punya kebutuhan yang belum terpenuhi dan berbagai hal. Maka jangan merasa sudah menemukan Tuhan lalu kita puas diri, tetapi berjuanglah terus sampai kita murni di dalamnya. Amin saudaraku. Sampai kita bersih. Sampai kita bisa mengenakan baju kekudusan itu putih seputih-putihnya. Itu saudaraku. Sehingga ketika kita menutup mata masuk di dalam kekekalan suatu hari nanti dan melihat kemuliaan Tuhan, kita sudah siap. Kita tahu mulai hari ini kita berjuang untuk menyadari betapa berharganya Tuhan. Gak usah tunggu kita mati saudaraku. Amin. Ya, Tuhan sudah membuka diri untuk dimiliki sebanyak-banyaknya. Tapi kita mengambil sekecil-kecilnya. Karena kita sibuk dengan banyak hal yang lain. Maka saudaraku, kita harus ekstrim, senekat-nekatnya untuk Tuhan supaya kita semakin lebih tenggelam bersama dengan Dia. Sampai kita menjadi sahabatnya, menjadi kekasihnya, siap menjadi mempelainya. Kita bukan hanya mendapat tempat istimewa nanti di kekekalan, namun sejak di bumi pun kita dipelihara Tuhan. Maka saya selalu berkata, jangan sibuk, jangan bingung dengan lumbung-lumbungmu. Kalau kau mencintai Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan gak akan permalukan kau dan saya, saudaraku. Amin. Kenapa kau gak berani meraih sebanyak-banyaknya mengalami Tuhan, saudaraku? Karena suatu hari kita tidak pergi ke gereja lagi, gak masalah. Betul, kita gak akan ke gereja kita lagi, kita akan mati. Tapi kita ditemukan Tuhan dalam hidup kita. Kita gak akan ke kantor kita lagi, kan kita akan meregang nyawa. Tidak masalah, tetapi kita ditemukan Tuhan. Kita tidak bisa pulang ke rumah jasmani kita lagi, rumah yang kita beli di dunia ini. Tidak masalah, tetapi kita sudah ditemukan Tuhan di kekekalan. Ngerti gak saudaraku? Jangan merasa memiliki apapun. Karena perjumpaan Allah secara pribadi itu sangat menentukan nasib kekalmu. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Allah menemui mereka secara langsung. Mari kita fokuskan diri kita seperti tokoh-tokoh PL itu, berani bayar harga. Pada kerangka berteologi mereka belum jelas, tapi mereka berani mempercayai Elohim Yahweh itu dengan sepenuh hidupnya. Mari fokuskan diri kita ke Tuhan. Amin saudaraku. Karena kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah pasti. Dan itu masih sedikit orang yang mengalami itu. Padahal kita akan semakin mengerti betapa indahnya hidup kalau kita diisi pengembaraan hidup kita mencari Tuhan. Maka kenakan terus baju kekudusanmu dalam setiap hal. Di pekerjaan, di kuliah, di keluarga, di pelayanan, semua dalam hari-hari hidup. Kau berkarir, semuanya. Kau studi, kau menikah, semuanya. Kau punya anak, semuanya. Kau pakai baju kekudusanmu. Maka hidupmu akan baik-baik saja sampai di kekekalan nanti. Ini hari Minggu, jangan lupa datang ibadah. Ya, langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Harus saudaraku. Amin. Dan berjuanglah hidup kudus. Dukung pelayanan di gereja lokalmu. Bawa banyak jiwa, menangkan banyak jiwa untuk semakin mengerti apa yang Tuhan mau.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.